Dan bangga gue ngerekam suara gue sendiri untuk nemenin malam minggu kalian. Dalam diri kita tuh sebenarnya ada dua komponen yang sangat teramat berbeda. Bisa dibilang sangat teramat kontras, sangat teramat berlawanan, atau sangat teramat kontradiktif mungkin. Kalau kalian tahu yin yang, nah seperti itu tuh. Jadi ada sisi putih dan sisi hitam. Ada sisi gelap dan ada sisi yang terang. Ada sisi cerah dan ada sisi yang kelam. Mungkin kalau diibaratkan sisi terang tuh sebagai supporting system dimanapun dan kapanpun kita melangkah. Kalau diandaikan tuh kayak mungkin jadi kayak tameng ya. Tameng yang bisa jadi garda paling depan untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin ingin jahatin diri kita. Dan sisi gelapnya mungkin kalau diandaikan seperti pisau yang sangat tajam yang bisa berpotensi untuk menusuk atau untuk ngegores luka di ulu hati kita sendiri, dan ujung-ujungnya jadi nyakitin diri kita sendiri. Jangan lupa berdoa ya, karena mau gimana pun itu kita kan cuma manusia biasa. Coba deh dari sekarang biasain untuk tiap ada niat baik, coba ngelibatin Tuhan. Pasti alam semesta dan sisinya bakal bantuin niat baik kamu juga. Ya udah, makasih ya. Aku arep takon cukup nomrenio. Mas aku arep ngomong jawaban sing cetok. Uri budayane ojo lali perjuangane. Bapak proklamator ono Blitar kene. Oh bener ya mas, awak dewe memang bangga jadi wong Blitar. Kudu mencintai budaya sendiri, daerah sendiri ya mas. Pokoknya bukan kamu pasti salah loh mas. Mungkin gue terlalu sulit menyampaikan apa yang gue rasain. Dan bener, gue orang yang tertutup. Gue gak mau orang lain kerepotan karena dengerin cerita gue. Dari gue kecil, gue hobi menyanyi, menulis, mengarang, berimajinasi. Dan ya gue pengen jadi penulis dan motivator buat orang yang butuh semangat. Banyak anak bangsa yang kehilangan nyawanya karena dia menyerahkan dunia. Banyak di antara mereka yang kehilangan nyawanya karena mereka takut sesama kita manusia. Banyak mereka yang menyerah karena haknya rumahnya diambil oleh orang-orang yang berdasi. Banyak anak-anak bangsa yang kehilangan mimpinya karena tekanan dari keluarganya. Banyak anak bangsa yang takut bermimpi karena selalu dituntut jadi yang terbaik. Dan ya, yang perlu kalian semua ketahui, bukan hanya dia yang berdasi yang punya masa depan. Dan bukan hanya dia yang berdasi yang berhak bermimpi. Gue juga pengen jadi dokter. Karena yang gue pengen jadi orang berusaha menyelamatkan orang yang dinanti oleh keluarganya. Gue gak suka lihat kesendirian seseorang anak, seseorang ibu, ataupun seseorang ayah karena kehilangan bagian dari keluarganya. Seiring berjalannya waktu, gue mulai fokus mengejar mimpi dan impian. Dan ya, ternyata benar. Terkadang, apa yang lo anggap teman, bukan benar-benar teman. Mereka datang hanya di kala mereka butuh. Dan ya, it's okay, not to be okay. Gak apa-apa, terlihat gak baik-baik aja. Manusiawi kan kalau gue sedih. Manusiawi kan kalau gue kecewa. Mereka gak bisa selalu ada buat gue. Tapi gue selalu ada, berusaha bisa untuk mereka. Gue sadar, bumi gak hanya berputar buat gue. Tuhan itu baik. Kebaikannya buat kita itu nyata. Dia ngasih kebahagiaan dan kesedihan sesuai porsi gue. Terima kasih karena dari sananya gue bisa jadi seperti ini. Untuk bisa memecahkan masalah sendiri. Tapi sebenarnya orang tuh gak butuh untuk dikasih solusi. Mereka tuh cuma butuh untuk didengar. Kamu bilang sendiri bahwa jadi orang yang gak enakan itu gak enak. Benar banget. Apa
Apalagi kalau teman kita tuh udah ngecap kita sebagai seseorang yang baik. Tapi selalu ingat, baik itu belum tentu benar. Dan hal yang benar sudah tentu pasti baik, teman-teman. Jadi, ini adalah beberapa tips yang udah gue tulis dan siap untuk gue bagikan ke teman-teman semuanya. Hey, kenapa masih gak enakan? Takut dia sakit hati? Takut dia tersinggung? Takut dia terluka? Lalu, apa kabar sama diri sendiri? Pernah nanya gitu gak sih? Atau mungkin malah gak pernah sama sekali? Atau mungkin hati kamu sudah terlalu lama untuk mendarah? Terus, mau sampai kapan buat gak enakan sama orang lain? Ingat, mengatakan tidak di setiap keputusan yang memang hatimu enggan untuk mengerjakannya, enggan untuk menyetujuinya, enggan untuk melakukannya. Hey, itu bukanlah suatu kejahatan. Itu bukan kesalahan kamu kok. Tapi, itu adalah hak kamu. Bilang tidak, sama saja memberikan dirimu apresiasi bahwa kamu berhak untuk ikutin kata hati kamu sendiri. Dan bilang tidak pada mereka, ini yang paling bagus sih, bilang tidak pada mereka akan lebih baik daripada kamu mengatakan iya, tapi kamu justru bohong sama diri kamu sendiri. Wah, udah berapa kali tuh kayak gitu. Dan terkadang kita tuh lebih sering memikirkan bagaimana kita bersikap ke orang lain kalau kita menolak ajakannya misalnya. Pasti kita langsung overthinking kayak, nanti dia gimana ya? Nanti dia sakit hati gak ya? Nanti dia kecewa gak ya? Coba deh, sekali lagi, pernah gak sih nanya ke diri sendiri? Sekali aja. Kayak gini nih misalnya, hati gue suka gak sih diginiin? Gue suka gak sih ada di posisi ini? Untuk terus-terusan gak enakan gini? Untuk terus-terusan ngeiyain perkataan semua orang yang bahkan gue tuh gak suka untuk ngelakuin hal tersebut. Pernah gak sih nanya kayak gitu ke diri sendiri? Coba deh komen di bawah. Dan yang terakhir, kalau gak enakan adalah cara paling halus untuk bunuh diri sendiri secara perlahan, lalu kenapa? Kenapa kamu masih hidup dengan perkataan mereka yang justru semakin hari semakin meredupkan sinarmu itu? Dipikir-pikir lagi ya. Karena tadi semakin banyak orang-orang baik yang, aduh gue harus nolongin dia nih, gue gak bisa ngebiarin dia terluka, gue gak bisa untuk ngebiarin dia tuh sendirian. Tapi terkadang self-love itu emang benar-benar penting. Tanya dulu ke hati kamu, apakah kamu tulus untuk membantu dia? Apakah kamu akan baik-baik saja? Apakah kamu bakal aman-aman aja? Tapi kalau misalkan dari awal hati kamu udah bilang, kayaknya gue gak sanggup deh, kayaknya gue butuh untuk rehat deh, kayaknya sekali-sekali nolak ajakan mereka gak apa-apa lah, gue pengen have fun di rumah, gue pengen sendiri dulu di rumah, ya gak apa-apa, bilang aja, sorry gue gak bisa, maaf ya gue lagi di kerjaan, maaf ya, kayaknya untuk kali ini gue gak bisa deh, sorry, uang gue lagi gak cukup buat main sama kalian kesana kesini, jujur aja gak apa-apa teman-teman. Kayaknya udah keseringan bohong sama diri sendiri ya, tapi merasa gak bersalah. Jangan lagi ya. Aku sering bilang bahwa apapun yang telah ditakdirkan untuk jadi milikmu, ya akan jadi milikmu gitu loh. Gak akan mungkin tertukar, percayalah. Baik lagi, seperti poin tadi, terkadang tekanan dari luar juga yang membuat kita jadi banyak pikiran. Belum lagi datangnya perasaan takut untuk mengecewakan itu yang susah banget buat kita belajar bahwa yang namanya mengecewakan is that normal. Kita emang takut banget ngecewain seseorang, sampai akhirnya kita sering banget ngecewain diri sendiri. Kita emang takut banget untuk bikin sedih seseorang, sampai akhirnya kita yang terus-menerus bikin sedih diri sendiri. Iya gak sih? Kayak
kita terlalu sayang sama mereka, sampai kita terlalu sering untuk membenci diri sendiri. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan untuk membahagiakan mereka justru membuat diri kita tidak bahagia. Dan it's not that way. Please banget, jangan kayak gitu ya. Mengecewakan dan dikecewakan adalah a part of being human itself. Pada akhirnya, kita pasti akan mengecewakan seseorang, entah kita mikir itu sengaja atau enggak. Karena mungkin itu adalah bagian dari hidup juga. Mungkin ada beberapa hal yang memang jadi dewasa setelah ada rasa sakit. Oke, sampai sini paham kan? Jadi rasa takut untuk mengecewakan orang tua, rasa takut untuk mengecewakan orang-orang tersayang, it makes us feel praised. It makes us praise ourselves more. Kayak itu menekan diri kita sendiri secara nggak langsung. Rasanya pengen banget. Mungkin kalian semua yang punya cita-cita, yang sekarang lagi melewati sesuatu hal, mungkin kalian pengen banget kasih tahu seisi dunia bahwa, hey, aku capek banget sekarang. Aku lelah banget loh. Cuma gimana mereka mau tahu lelah? Ketika ditanya kabar aja, jawabnya nggak apa-apa. Ketika ditanya capek atau enggak, jawabnya baik-baik aja. Jangan ya, mulai sekarang belajar untuk bilang apa adanya. Belajar untuk sayangin diri kamu sendiri. Yang namanya lelah kan hanya bisa dibayar sama istirahat. Sama kayak rindu, hanya bisa dibalas oleh pertemuan. Mungkin kamu pengen banget bilang ke orang-orang terdekat kamu. Pengen bilang ke ayah, ke ibu, ke orang-orang rumah, kakak, adik, atau bahkan sahabat-sahabat kamu kayak, hey, boleh ya dilanjut lagi, perjalanannya tuh besok. Ibu, bapak, aku juga pengen besar dan selalu ada keinginan aku untuk membanggakan kalian. Tapi boleh ya, untuk malam ini aku mau istirahat dulu, untuk gak mau mikirin apa-apa dulu, because it's too hard for me. Karena dunia akhir-akhir ini kejam banget, dan aku gak bisa kasih tahu kejaman itu ke kalian, karena aku gak tega kalau kalian justru malah khawatirin aku selalu. All I need to do is just rest. Istirahat karena kamu sudah sungguh hebat. Istirahat ya, karena aku gak mau kalau kamu sakit. Kalau hari ini ternyata dirasa kalah, kalau hari ini ternyata berjalan kurang baik, listen me, it's not a bad life, it's just a bad day. Kamu lagi lelah banget ya, please don't denial. Kelihatan kok dari raut wajah kamu. Kalau kamu sekarang lagi pengen nangis, let it be, just crying overnight. Gak apa-apa, akuilah. Karena dengan menangis, seperti membawa dan melepaskan beban-beban yang sungguh memberatkan pundak. Gak apa-apa, beristirahat gak membuat kamu merasa kalah kok. Justru dengan beristirahat bisa ngebuat kamu lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan istirahat juga, kamu bisa tahu nih, kira-kira apa sih yang harus diperbaikin, apa sih yang kurang, dan justru menambah power kamu untuk melanjutkan perjalanan di hari kemudian. Last but not least, buat teman-teman semuanya, aku memang gak tahu apa yang lagi kamu kejar sekarang. Aku juga gak tahu, mungkin di sudut kota di luar sana ada pendengar aku yang struggle banget lagi mikirin hidupnya. Gak tahu juga apa yang kamu sedang pikirin sekarang. Tapi please, jangan pernah untuk menyerah ya. Just hang in there. Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Kalau kamu lagi capek, percayalah aku juga kok. Percayalah bahwa aku juga ngelewatin struggle yang sama, yang mungkin memang beda-beda. You and I'm making a book for you, kayak aku pengen banget kita tetap terhubung. Even though mungkin ada banyak hal-hal yang terjadi di luar hidup kita,
yang bikin berat langkah kita. But just hang in there ya. Kita lewatin ini bareng-bareng. Aku, kamu, kita semua. We walk in this road together. Oke? Please, janji untuk gak nyerah ya. Lelah gak apa-apa. Capek itu wajar. Nangis juga gak apa-apa. Tapi, jangan pernah ada keinginan untuk memberhentikan hidup. Jangan pernah, oke? Sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak karena sudah mau melewati hari-hari itu. Terima kasih banyak karena sudah mau berjuang. Meskipun harus berjuang sendirian. Tetap tersenyum ya. Tetap tersenyum setidaknya untuk diri kamu sendiri. Dan bilang terima kasih karena sudah kuat sampai hari ini. Jadi jangan lupa main-main ke sana ya. Ya udah, itu aja dari aku.